Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, sehat semua? Sehat. Yang terhormat Bapak BKD Pak Kusdianto yang kami hormati, sama Bu Mentor. Di sini saya akan memaparkan laporan orientasi pengenalan dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPK SMP Negeri 6 Pemalang, Kabupaten Pemalang tahun 2024. Tilok 17 Angkatan 36 Gelombang 6 Rabu 9 Oktober 2024. Sebelum saya memaparkan seminar saya akan memberikan sedikit motivasi saya buat SMP Negeri 6 Pemalang selama 5 tahun. Dengan motivasi saya itu memberikan sedikit, yaitu berakhlak dan bangga melayani anak didik bangsa yang sudah dipaparkan di bagian ini. Sedikit nanti akan saya berikan untuk anak bangsa, itu pendidikan, yaitu peserta didik. Ilmunya akan ku berikan atau sampaikan. Setelah itu, saya akan memberikan rencana kerja guru matematika di SMP Negeri 6, yaitu perkenalkan saya, nama Sri Subekti, NIPK 198311202421219, unit kerja SMP Negeri 6 Pemalang dengan mentor Purwoningse SPD MPD. Potret SMP Negeri 6 Pemalang. Di sini ada sebuah profilnya, yaitu SMP Negeri 6 Pemalang, di mana ada visi dan misi SMP Negeri 6 Pemalang. Kita ambil visinya, terwujudnya peserta didik bertakwa, cerdas, sehat, terampil, berkarakter, dan sadar lingkungan. Setelah itu misinya sudah Ibu paparkan di depan ya. Langsung aja berikutnya, yaitu rencana kerja PPK. Dapat saya ambil masa kontrak tahun 2024 sampai dengan 2029. Tujuan instansi atau unit kerja mandiri yang pertama yaitu membentuk peserta didik yang bertakwa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mendorong peserta didik yang untuk mampu mengkreasikan ide yang ditatangkan dalam tulisan atau indikan yang berakar pada budaya lokal. Yang ketiga, menyelenggarakan proses pembelajaran yang memacu peserta didik untuk kreasi dan edukatif dalam membentuk ide dan gagasan. Yang keempat, menciptakan peserta didik yang mampu tampil dan mandiri dalam melaksanakan kegiatan berbasis proyek yang mengintegrasikan jiwa gotong royong. Rencana kerja dari atasan: 1. Terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran melalui literasi dan numerasi. Yang kedua, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. RHK yang pertama yaitu meningkatkan praktek manajemen kelas yang berfokus pada penerapan hitung cerdas dalam matematika. Indikator kinerja individu, meningkatkan partisipasi peserta didik dalam kegiatan belajar, kegiatan dan tahapnya, membuat angket dan membagikan angket berupa lembar kertas kepada peserta didik untuk diisi, mengumpulkan peserta didik yang menyukai matematika, membimbing peserta didik dalam mengerjakan soal, melalui kuis kegiatan dengan media Wordwall. Output kegiatan dan penerapan nilai-nilai berakhlak. Output kegiatan yang pertama, terisinya lembar angket. Yang kedua, terlaksananya kegiatan ekskul matematika. Yang ketiga, meningkatkan kesemangatan peserta didik dalam media Wordwall. Penerapan nilai berakhlak, menyusun kerja dengan mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, berorientasi pada pelayanan. Saya melibatkan dengan rekan sejawat dalam proses penyusunan kuis pembelajaran dengan kolaborasi. Saya melakukan refleksi pembelajaran bersama peserta didik atau adaptif. RHK yang kedua, menganalisis mengidentifikasi tingkat kesulitan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Indikatornya yaitu membuat daftar kuesioner, asesmen, dan diagnostik.
Tahapan yaitu menyusun pertanyaan-pertanyaan sederhana dalam kuesioner untuk mengetahui kesulitan peserta didik dalam pembelajaran. Output kegiatan dan penerapan nilai yang berakhlak, outputnya yaitu 1 dengan LKPD, asesmennya diagnostik. Di sini berarti sebelum materi kita ambil sedikit masukan, yaitu materinya sebelum dipaparkan dikasih LKPD. Setelah itu nanti sebelum materi disampaikan ada format penilaian. Apabila ada sedikit nilai karena dia materinya belum dipaparkan, nanti setelah kemudian dipaparkan akan mendapatkan peningkatan. Kemudian penerapan nilai yang berakhlak, saya akan melaksanakan tugas penuh tanggung jawab sebagai seorang guru serta disiplin akuntabel. Yang kedua, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat sebelum kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan dari visi sekolah. Kolaborasi kompeten, meningkatkan kompeten diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. RHK yang ketiga, menyusun dokumen perangkat pembelajaran, indikatornya kelolanya dokumen pembelajaran yang baik, kegiatan dan tahapannya menyusun perangkat pembelajaran. Output kegiatan penerapan nilai-nilai berakhlak, output kegiatannya yaitu modul ajar, bahan ajar, media pembelajaran, dan administrasi lainnya. Penerapan indikator berakhlak, 1. Membuat perangkat pembelajaran selama 1 tahun, akuntabel inovatif. RHK yang keempat, mengikuti program pelatihan dan bimbingan teknis pembelajaran aktif, indikatornya yaitu tingkat kesesuaian kegiatan pembelajaran kompeten. Kegiatan dan tahapannya yaitu saya mencari informasi dan mendaftar pelatihan atau bimbingan teknis yang akan diikuti. Output kegiatan dalam penerapannya dan nilai berakhlak yaitu outputnya 1. Memaham pendalaman tentang materi pelatihan, 2. Pengembangan kompetisi berkelanjutan. Penerapan nilai berkelanjutan, saya mencari referensi dengan cara mencari berbagai sumber, menyenangkan untuk peserta didik dengan cara inovatif dan adaptif, dan bekerja sama meminta saran teman dengan cara kolaborasi. Secara perhatian keselarasannya, metode yang digunakan dengan kondisi peserta didik secara harmonis. RHK yang kelima yaitu meningkatkan praktek manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Indikatornya, tingkat upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk pengelola dengan kegiatan tahapnya yaitu membuat kesepakatan dan nilai yang berfokus disiplin agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Output kegiatan penerapan nilai berakhlak, output kegiatannya peserta didik menaati semua peraturan yang disepakati bersama dalam penerapan disiplin positif. Kemudian, penerapan nilai yang berakhlak, saya berkoordinasi dengan peserta didik dalam penyusunan kesepakatan kelas yang diambil dari kesimpulan ide mereka demi terwujudnya kelas ideal dengan kolaboratif. Kemudian yang sudah saya paparkan RHK untuk 5 tahun ke depan, saya akan mengambil kesimpulan, yaitu orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah langkah penting dalam persiapan pegawai yang memahami tugas yang bertanggung jawab, mereka yang sesuai diri dengan lingkungan yang baru. Di sini saya akan memberikan kesimpulan baru, yaitu tentang ASN yang diharapkan akan terciptanya ASN yang berakhlak seperti motivasi saya tadi yang berakhlak untuk membanggakan anak bangsa atau anak didik kita dan memiliki karakter sebagai pelayanan masyarakat. Kemudian manfaatnya yang saya ambil memberikan wawasan bagi PPK baru mengenai fungsi dan tugas pokok seseorang ASN P3K. Yang kedua, memberikan gambaran bagi ASN P3K yang baru dalam melaksanakan tugas di instansi tempat kerjanya. Sudah, itu pemaparan dari RHK saya dari 5 tahun ke depan. Apabila ada masukan atau tanya jawab, boleh dipersilakan. Bu, saya mau tanya, Bu. Iya, terima kasih. Ya, saya mau bertanya, Bu, ini tentang pembelajaran matematika. Ada beberapa siswa yang mengatakan bahwa pembelajaran matematika itu menakutkan. Ada juga sebagian yang mengatakan bahwa pembelajaran matematika itu sangat menyenangkan. Nah, ini dengan kondisi seperti ini, cara menyikapinya bagaimana, Bu? Sudah seperti itu saja, terima kasih.
Ya, terima kasih yang sudah diberikan satu pertanyaan dari Ibu Wening. Saya akan memberikan sedikit jawaban, yaitu kenapa siswa kok cenderung sulit kalau pelajaran matematika. Sebelumnya pelajaran itu emang sulit, tetapi dengan diberinya angket kita tahu siswa mana yang bisa mengerjakan dan tidak. Setelah itu di jaringan angket yang saya berikan dikumpulkan mempunyai 3 angket, yaitu dari angket rendah, kemudian sedang, dan tinggi. Dan dari angket itu kita ambil dari yang rendah. Rendah itu kita memberikan dengan sebuah soal dengan kuis what world, di mana kuis itu mencakup sebuah kehidupan sehari-hari biar anak itu semangat untuk belajar matematika. Dan setelah itu paham dengan materi yang dari rendah, kemudian sedang, kita ciptakan jadikan satu, yaitu terciptanya ruang cerdas dalam berhitung matematika yang diselenggarakan setiap eskul kegiatan setiap hari Senin pulang sekolah di pojok literasi sekolah. Gimana pendapat? Terima kasih, Bu Bekti, sudah. Ya, terima kasih. Apabila ada lagi yang tanya, cukup. Mohon masukannya, Ibu. Terima kasih. Beri aplaus dulu ya untuk peserta hari ini di bulan pandangan juga tidak terlalu tegang juga. Ya, alhamdulillah presentasi yang luar biasa juga. Terima kasih, Ibu. Ada 5 RHK. Ini yang menggelitik hati saya secara pribadi. Itu memang di SMP yang 6 itu kan kebetulan meskipun dari tahun ke tahun nilai rapor itu bagus, tapi untuk literasi sama numerasinya memang kita yang paling rendah dari nilai yang lainnya. Meskipun sudah di angka 7, kepala 7 itu sudah bagus, cuma karena memang rendah, dan ini alhamdulillah diangkat oleh peserta P3K ini untuk dijadikan program gitu, dijadikan program. Nah, karena memang kita tahu anak-anak itu sekarang itu kan untuk berhitung itu sulit banget. Iya. Kalau misalnya pembelajaran atau langkahnya ini tahap kita akan biasanya itu akan cenderung tidak bisa. Iya, jenuh. Karena ditanya 1 dibagi 2 itu nggak bisa, 1 dibagi setengah bingung. Tapi kalau menghitungnya dengan yang merupakan kegiatan atau kejadian yang dialami keseharian tadi menggunakan Kuis what world yang dimana banyak rekreasi ragam kehidupan sehari-hari anak biar tertarik. Yang tadinya tidak semangat, tumbuh semangat. Iya, apalagi ditambahin menghitungnya pakai uang. Iya, menghitung uang. Iya, langsung menghitungnya luar biasa, itu cepat banget. Iya. Nah, ini alhamdulillah dengan mudah-mudahan program ini nanti bisa dikembangkan lagi, boleh nanti dicari lagi, dikulik lagi, yang bisa semakin menumbuhkan minat hitung anak. Jadi dengan hitung cerdas, ruang hitung cerdas. Mudah-mudahan dengan program yang panjenengan canangkan ini nanti rapot mutu di SMP Negeri 6 Pemalang bisa semakin meningkat. Terima kasih, itu saja tanggapan dari saya. Sekali lagi presentasi yang luar biasa. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya itu pemaparan dari saya selama 5 tahun ke depan. Tadi pemaparan RHK saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf Bapak sama Ibu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.